Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 akan mendiskusikan tentang tugas pertemuan ke-8 yaitu study case 8.2. Jadi di sini kita akan mendiskusikan terkait dengan codingan yang ada. Jadi kita mempelajari dulu kode program yang diberikan, lalu kita akan membuat rancangan diagram interaksi, baik itu collaboration diagram maupun sequence diagram. Namun sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anggita Nisa. Nama saya Wahyu Limutu. Nama saya Desi Fitriani. Saya Lutfi Algifari. Oke, teman-teman langsung masuk aja ke codingannya. Jadi gimana nih? Di lumbung padi service ada atribut persediaan, padi disimpan, dan padi diambil dengan tipe data integer. Selanjutnya ada metode hitung persediaan, simpan padi, ambil padi, hitung persediaan, dan cetak persediaan. Mungkin kita tentuin dulu buat entity, boundary, sama service-nya dulu kali ya. Service-nya. Tentuin dulu kelasnya. Ya, jadi kan di sini ada 3 kelas. Itu ada kelas apa tuh paling atas lumbung padi service. Nah, kan dari namanya udah lumbung padi service. Jadi menurut aku itu tuh service-nya. Nah, terus ada kelas petani. Itu menurut aku itu entity-nya. Terus sama kelas satu lagi ada kegiatan panen. Menurut aku itu boundary-nya. Gimana tuh menurut kalian? Menurut aku juga entity-nya petani sih, soalnya kan si petani ini kayak autornya gitu, yang ngejalanin si service-nya. Terus yang paling atas tuh lumbung padi service itu bisa dibilang ya emang layanan yang disediakan oleh si lumbung padi service itu kan, jadi itu termasuk ke service. Terus yang satunya lagi kegiatan panen itu boundary-nya, karena itu batasan yang bisa dilakukan oleh si author. Nah, kalau aku setuju sih sama Anggi, gimana yang lainnya? Udah kan kita tentuin. Jadi sepakat ya buat entity-nya petani. Sepakat, udah sepakat. Terus boundary-nya kegiatan panen, terus service-nya lumbung padi service. Iya. Langsung aja buat kita mulai dari collaboration diagram aja dulu. Silakan Saudara Wahyu. Communication diagram. Kan itu udah sabar Bapak, sabar bentar. Nah, jadi kita buat entity-nya buat kelas boundary, entity, sama si service-nya kan. Ya langsung metodenya aja itu. Terus di kegiatan panen tuh ada atribut apa? Nggak ada ya? Cuma ada metode main. Nggak ada atribut. Yang ada atribut tuh di lumbung padi sama petani. Lumbung padi service tuh ada Ada banyak. Di lumbung padi service ada atribut persediaan. Tipe datanya integer. Persediaan disimpan, diambil. Persediaan integer, padi disimpan, padi diambil, itu integer semua buat atributnya. Padi persediaan. Padi disimpan. Terus di metodenya tuh ada hitung persediaan, simpan padi, ambil padi. Kok ini nggak bisa dihapus integer ya? tambahan padi. Terus ambil padi. Terus dari kegiatan mana dia? Kalau dari lumbung servis ke petani, itu ambil padi. Dia hitung persediaan, ya nggak sih? Dia ada hitung persediaan, enggak. padi, ambil padi, dan cetak persediaan. Enggak tahu, enggak. Kalau
ini tuh lumbung dot ambil padi. Berarti dari nggak hitung persediaan tuh enggak tahu. Dia tuh di situ cuma ambil padi. Kalau ke petani ya? Iya, ambil padi. Sama Simpan lihat deh padi. kalau di komennya tuh yang lumbung dot apa bla 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 itu di kelasnya petani itu berarti dia ngambil data dari lumbung padi service kayak gitu. Lihat nggak kalian? Lumbung dot apa metodenya itu menurut aku sih kayak gitu kalau di message lain. Berarti itu ambil padi dan Oh, yang ini ya. Dan itu persediaan. Simpan padi juga dia ada. Simpan Itu padi. persediaan. Simpan padi. Udah itu aja nggak sih? Ya udah. Ambil padi sama simpan padi. Iya. Nah, jadi ini hasil akhir dari collaboration diagram yang telah kami buat. Jadi di sini kami secara general itu menetapkan entitasnya itu ada entitasnya itu ada petani yang dimana kalau si petani ini jika dispesifikasi akan memiliki memiliki dua entitas yaitu si Pak Bakri dan Dayang Baso. Sedangkan kalau si lumbung padi servis ini juga kalau di spesifikasi itu memiliki dua, yaitu ada lumbung Desa Sukamaju sama lumbung Desa Sukatani. Jadi ini hasil akhirnya. Jadi lanjut masuk ke pembuatan sequence diagram. Nah setelah kita telah buat collaboration diagram nih, sekarang kita masuk ke buatan sequence diagram ya teman-teman. Nah di sini aku udah bikinin di Power Designer-nya itu yang seperti diskusi kita kemarin itu kita nemuin 5 objek kan, ya seperti pada study case itu ada dibikin 5 objek. Nah yang kita kemarin simpulin itu boundary-nya kan kegiatan panen, sama kayak pada pembuatan collaboration diagram. Terus ada servisnya kita nemuin 2, yaitu lumbung Desa Sukatani sama lumbung Desa Sukamaju. Terus entity-nya kita juga nemuin 2 kan, itu Pak Bakri sama Dayang Baso. Nah, sekarang kita mulai aja buat prosedur call-nya. Yang pertama, apa nih kira-kira? Pak Bakri lakukan panen. Oh, dari Pak Bakri ya? Berarti, itu ada di main class kan ya? Ya, ada di main class-nya. Berarti, di sini. Nah. Apa tadi? Lakukan panen. Iya. Oh ya. Nah, terus kita sama kayak yang pertama ini, yang kedua tuh apa prosedur call-nya? Masih dari Pak Bakri ya? Iya. Ya. Dia Pak Bakri simpan panenan di lumbung. Menyimpan panenan. Banyak 10. Berapa berarti simpan panenan ya? Iya. Simpan panenan di lumbung. Nah, terus lagi sekali Pak Bakrinya ambil panenan dari lumbung. Oke. Nah, jadi kan udah nih yang di Pak Bakri. Karena kita nemuin si entitasnya 2, jadi sama kita lakuin juga hal yang serupa di Dayang Baso. Ya, jadi ini adalah hasil akhir dari diskusi kami untuk sequence diagramnya. Jadi yang tadi itu yang udah dibuat ada di mana Pak Bakri, memulai dari Pak Bakri itu melakukan panen, lalu ada simpan panenan di lumbung dan ambil panenan di lumbung. Nah, karena kita menemukan entitasnya itu ada 2, maka kita juga akan melakukan hal yang sama kepada petani tersebut,
kepada padaeng bakso. Itu ada sama juga kepada petani. Lalu di akhir dia akan mencetak persediaan yang sudah dicatat sebelumnya dari petani-petani tersebut. Nah, sekian hasil diskusi dari kami, kelompok 7, kelas SI 4203. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.